Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga baik yang di rumah yang melaksanakan daring maupun yang di kelas hari ini melaksanakan luring tetap dalam kondisi sehat. Amin ya robbal alamin. Mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami persilahkan. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa nas'aluka wa nas'aluka amalan mutaqabbala amalan mutaqabbala wa nas'aluka wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban rizqan halalan thayyiban. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran di pagi hari ini, materi yang kita pelajari adalah tentang pernikahan dalam Islam. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari diantaranya adalah kami harap kalian semuanya mampu menyimpulkan tentang rukun-rukun dalam pernikahan. Yang kedua, kalian mampu menelaah pernikahan-pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Jadi dalam sajian materi nanti kita akan mendapati materi-materi tentang pernikahan-pernikahan yang tidak sah. Oke anak-anakku semuanya, di pagi hari ini kita akan mempelajari satu materi, yakni tentang pernikahan dalam Islam. Tentunya kalian paham dan kalian mengerti tentang konsep pernikahan. Namun pastinya ada perbedaan antara pernikahan dalam Islam, dalam negara maupun dalam konsep yang lainnya. Oleh karena itu anak-anak semuanya perlu kita pahami dan perlu kita dalami semuanya. Sebagai salah satu siswa, kita wajib mendalami salah satu bentuk syariat pernikahan. Kenapa? Karena esok hari ketika nanti kita sudah waktunya untuk melaksanakan pernikahan, namun ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan kita laksanakan, dikhawatirkan bisa merusak dari tali pernikahan itu sendiri, atau lebih simpelnya merusak sahnya pernikahan. Oleh karena itu anak semuanya wajib bagi kita semuanya untuk mendalami ilmu ini sebelum kita masuk kepada ranah pernikahan. Oke anak semuanya, apakah sudah siap? Siap. Untuk memahami materi lebih dalam tentang pernikahan dini, mari kita ikuti bersama sebuah tayangan video yang menjelaskan tentang pernikahan di dalam Islam. Seperti apakah? Kita ikuti bersama tayangan berikut ini. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mengamati tayangan dari video tersebut, Bapak yakin Anda menemukan beberapa isi dari materi tentang pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, untuk memperdalam pemahaman kalian semuanya,
silakan kalian membentuk kelompok minimal 2 orang, boleh 3, boleh 4 untuk membahas hal-hal yang mungkin belum kalian pahami. Satu contoh pengertian pernikahan dalam Islam, rukun-rukun yang wajib terpenuhi di dalam Islam, serta pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menyingkat waktu, silakan membentuk kelompok 2 ataupun 3. Pernikahan ada 1, 2, 3, 4, 5. Rukun dan syarat pernikahan itu apa aja? Oleh rukun sih aku temukan di sini ku ada 5. Jadi harus ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi sama siga atau ucap dan kabul. Terus kalau syarat pernikahan juga ada 5. Jadi kayak calon suami itu syarat-syaratnya harus bukan mafhum wanita, terus orang yang digandaki dan muayyan atau identitasnya jelas. Terus kalau calon istri itu syaratnya bukan mafhum laki-laki, terus juga terbebas dari halangan nikah seperti masa iddah atau masih berstatus istri orang. Kalau wali itu syaratnya ada 10. Yang pertama orang yang digandaki, kemudian laki-laki, kemudian mafhum wanita, sudah balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka. Oke anak-anak semuanya, setelah kalian melaksanakan diskusi dengan teman-teman kalian, Bapak yakin kalian akan menemukan beberapa pemahaman yang bisa jadi itu bisa Anda pahami secara mandiri. Namun Bapak juga yakin Anda akan menemukan beberapa materi-materi yang kadangkala belum bisa dipahami. Oleh karena itu anak-anak semuanya, Bapak beri kesempatan kepada kalian semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kamu persilahkan. Saya Pak, Silakan. izin bertanya, kalau misalkan dari rukun pernikahan tadi tidak terpenuhi, apakah nikah itu sah atau tidak? Oke, anak-anak semuanya, ini ada pertanyaan dari teman kalian yang menanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan rukun nikah. Jika dalam pernikahan ternyata ada beberapa rukun yang tidak terpenuhi, maka bagaimana hukum nikahnya? Sebelum Bapak menjawab, mungkin dari kalian semuanya sudah ada yang mendapatkan pemahaman tentang rukun dan syarat nikah. Bagaimanakah jika dari rukun dan syarat tersebut itu juga tidak terpenuhi? Ada yang mau bantu Bapak jawab? Sebelum Bapak jawab, ada yang mau bantu? Oke, tidak ada ya. Oleh karena itu anak-anak semuanya, Bapak coba untuk menjawab dari pertanyaan yang ada. Jika di dalam pernikahan ada rukun yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sebuah pernikahan diantaranya adalah adanya 5 rukun secara sempurna dan tidak boleh ada satu pun yang tertinggal. Satu contoh, Bapak saya mau menikah, tidak ada calon suaminya, apakah terjadi? Pasti tidak terjadi. Pak saya mau menikah, tidak ada walinya, bagaimana? Tetap nikahnya juga tidak terjadi. Itu jawaban dari saya tentang pertanyaan apakah rukun. Kalau tidak ada nikahnya sah, jawabannya adalah tidak sah. Terima kasih. Oke anak-anakku semuanya, setelah kalian mempelajari dan berdiskusi dengan teman-teman kalian semuanya, Bapak harap Anda bisa menyimpulkan dari materi pernikahan dalam Islam. Anak-anakku semuanya, barangkali ada yang berkenan untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari di pagi hari ini.
Pak, izin menyimpulkan dari materi hari ini. Jadi di rukun pernikahan ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Permisi Pak, saya ingin menambahkan kesimpulan dari teman saya. Jadi selain ada rukun pernikahan, ada juga pernikahan yang tidak sah. Nah, pernikahan yang tidak sah ini ada 8 Pak. Yang pertama pernikahan mut'ah, pernikahan syirot, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, dan terakhir menikahi mahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mohon izin kepada teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, yaitu ayat tentang pernikahan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang akan dibacakan langsung oleh teman saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Masya Allah. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke hikmah pernikahan. Dapat dilihat langsung oleh teman-teman. Yang pertama yaitu terciptanya hubungan dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang kedua yaitu mendapatkan keturunan yang sah. Dan yang ketiga dapat dilihat yaitu terpeliharanya penghormatan suami istri dari perbuatan zina. Dan yang keempat terjadinya silaturahmi. Yang kelima memenuhi kebutuhan biologis. Yang keenam membentuk rumah tangga Islami yang sejahtera. Yang ketujuh mendidik dan memelihara keturunan. Yang kedelapan mengikuti sunnah Rasul. Dan yang kesembilan yaitu memupuk rasa tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik keturunannya. Dan yang terakhir yaitu membagi tanggung jawab antara suami dan istri. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya yakin dari apa yang kalian pelajari di pagi hari ini, Anda sudah banyak paham tentang materi dalam pernikahan Islam. Di antaranya, tadi sempat kita pelajari bersama tentang rukun-rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, saksi. Dan yang terakhir, begitu. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mempelajari materi kita di pagi hari ini, Bapak berharap kalian segera menuju ke GC kelas kalian masing-masing. Ada beberapa evaluasi yang harus Anda selesaikan. Evaluasi ini sebagai bentuk mengukur sejauh mana pengetahuan Anda. Ada 3 kategori evaluasi yang harus Anda selesaikan. Yang pertama adalah nilai tentang pengetahuan, yaitu pemahaman kalian tentang materi kita di pagi hari ini. Yang kedua adalah nilai sikap, dan yang terakhir adalah nilai keterampilan. Bapak berharap Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Oke anak-anakku semuanya, tiba saatnya kita di penghujung kegiatan kita di pagi hari ini. Bapak berharap dari materi yang sudah kita pelajari benar-benar bisa menjadikan pemahaman kita untuk mempersiapkan diri ke depannya. Apapun yang kita usahakan hari ini itu akan sangat berharga untuk masa depan Anda. Oleh karena itu, tetap semangat dalam belajar. Semoga ke depannya Anda termasuk anak-anak yang diberikan kesuksesan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.